Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Pratiwi dengan NIM 20210187 dengan dosen pembimbing Ibu Risna Dewi SOS MAP. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pelayanan barang dan jasa publik. Sebelum kita langsung ke materi pembahasan, ada hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu tentang pengertian pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan dan mengurus apa yang diperlukan orang lain. Yang dimaksud di sini perihal atau cara untuk melayani dan memudahkan yang diberikan sebuah jual beli barang dan jasa. Adapun karakteristik pelayanan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat pelayanan tidak dapat dirabah dan pelayanan ini berlawanan dengan sifat barang jadi. Kedua, pelayanan secara real dapat terdiri dari tindakan yang nyata dan pengaruh dari tindakan sosial. Ketiga, kegiatan produksi dan konsumsi pada pelayanan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan secara nyata karena keduanya terjadi dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi pembahasan yaitu karakteristik pelayanan barang publik. Karakteristik pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dan jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalkan jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih, dan masih banyak lainnya. Untuk lebih memahaminya, sangat perlu juga kita tahu arti dari barang, ciri-ciri barang, dan macam-macam barang. Yang pertama, pengertian barang adalah suatu objek yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Nah, selain itu ada juga ciri-ciri barang, yaitu yang pertama, berwujud, kedua, memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan, ketiga, bila digunakan, nilai, manfaat, dan bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. Nah, yang terakhir, macam-macam barang terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut cara memperoleh, ada barang terbagi menjadi 3, yaitu barang bebas, barang ekonomi, dan barang elit. Kedua, menurut kegunaannya terbagi menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Ketiga, menurut proses pembuatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang terakhir, menurut hubungan dengan barang lain terbagi menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Setelah kita memahami karakteristik pelayanan barang publik, saya akan menjelaskan karakteristik pelayanan jasa publik. Karakteristik pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, dan jasa penanggulangan bencana. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk lebih memahami tentang karakteristik pelayanan jasa, ada baiknya kita harus perlu tahu pengertian jasa. Jasa adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Ciri-ciri jasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak memiliki wujud. Kedua, berubah-ubah. Ketiga, mudah lenyap. Adapun jenis-jenis jasa yang terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, jasa perawatan pribadi. Yang kedua, jasa perumahan. Yang ketiga, jasa komunikasi. Yang keempat, jasa usaha rumah tangga. Yang kelima, jasa transportasi. Yang keenam, jasa rekreasi dan hiburan. Yang ketujuh, jasa bisnis. Dan yang terakhir 8, jasa asuransi. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil pemaparan dari judul karakteristik pelayanan barang dan jasa publik. Semoga hasil karya saya dapat teman-teman pahami dan sangat bermanfaat bagi semua orang dalam mencari ilmu. Jika ada salah kata dalam ucapan, saya mohon untuk diberikan kritik dan saran agar sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi. Sebagai penutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.